ubahkan lebih baik lewat kelahiran Yesus. Kenapa Bapak Ibu kehidupan mereka diubahkan melalui hari Natal? Karena Tuhan membawa sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Dan itu merupakan doa saya buat setiap jemaat yang datang pada malam hari ini. Doa saya pulang dari tempat ini, Tuhan akan memberikan saudara dan saya sesuatu yang baru. Sehingga di dalam 8 hari kita akan menutup tahun ini dan masuk tahun yang baru. Saya percaya lewat hal yang baru yang Tuhan berikan, Tuhan akan mengubah hidup saudara menjadi lebih baik. Yang mau katakan amin. Ibu saudara sekalian, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat malam, shalom. Tempat ini penuh, tempat ini besar. Saya percaya saudara bisa lebih keras daripada itu. Sekali lagi selamat malam, shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Coba kasih tahu kirinya sambil dicablek dikit, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Dan berapa banyak setuju GSJS pindah di sini seterusnya? Haleluya, berikan sorak-sorai. Ya, tapi itu masih dalam doa kita berdoa kalau Tuhan mengendaki, ya, kita bisa pakai tempat ini sebuah tempat yang sangat indah. Dan satu hal yang sangat luar biasa yang saya lihat adalah kehadiran saudara di tengah hujan-hujan di luar. Saudara datang, saya percaya setiap saudara semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin memulai dengan berkata saya bangga dengan GSJS, terutama dengan semua tim yang ada. Dari tadi awal saudara mendengar musicalnya, saudara dengar praise and worship, saudara tahu tadi musical itu bukan pakai lagu orang lain, tetapi semuanya ciptaan dari GSJS. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat. Jadi semua yang saudara lihat itu kita nggak pakai orang luar, kita semuanya pakai orang pelayan Tuhan di dalam. Saya tahu di sini ada satu janji Tuhan yang Tuhan ingin berikan kepada gereja kita. Bahwa GSJS Tuhan akan pakai makin luar biasa lagi untuk memenangkan lebih banyak jiwa-jiwa buat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya nggak akan terlalu lama, tapi hari ini mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Yang siap untuk mendengar firman sama-sama katakan amin. Yesaya 43 ayatnya yang ke-18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Boleh bersama-sama dua ayat ini kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ya, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19 boleh lebih keras, bantu saya. 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Sama-sama, ya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yang percaya sama-sama katakan. Hari ini saya mau membawa satu firman Tuhan. Saya beri judul All Things New. Ulangin sama-sama. 1, 2, 3 apa? All Things New. Yaitu Tuhan membuat segala sesuatu baru. Saya percaya kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini membuat segala sesuatu baru dalam kehidupan kita. Boleh katakan amin? Saya percaya kelahirannya bukan kelahiran yang biasa, tetapi kelahiran yang mengubah kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, ayat yang baru kita baca bagi orang Israel, mereka percaya bahwa ini adalah nubuatan bagaimana mereka akan dibebaskan dari Babilonia. Kita tahu di dalam sejarah orang Israel itu dijajah, mereka dikalahkan oleh bangsa yang bernama Babilonia. Sehingga mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami persoalan demi persoalan. Dan mereka berharap akan nubuatan ini. Mereka berkata bahwa aku percaya Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Tetapi Bapak Ibu, di dalam sejarah orang Israel, pada saat mereka lihat ada satu harapan yang kecil, mereka mengalahkan jajahan satu bangsa tertentu. Berikutnya mereka dijajah oleh bangsa berikutnya. Bukankah itu menggambarkan kehidupan kita? Seringkali dalam hidup kita, kita menghadapi persoalan dan tantangan, kita menghadapi masalah. Boleh saya tanya berapa banyak saudara hari ini datang bawa masalah? Oh, nggak ada, pulang aja Bapak Ibu Saudara ya kan? Sekali lagi boleh saya tanya jujur, berapa banyak yang punya masalah? Bu, gak usah nunjuk suaminya, Bu, gak usah Bu ya kan. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, ini menggambarkan kehidupan kita. Punya masalah, orang Israel melihat, mereka menghadapi masalah, mereka lihat jalan keluar sedikit, tapi masalah berikutnya datang. Dan itu dilakukan terus menerus, dan mereka berharap tentang sesuatu yang baru, tapi mereka gak pernah lihat yang baru terjadi. Seringkali dalam hidup kita, kita juga merasa seperti itu, Pak, segalanya sepertinya kayak gitu-gitu aja hidup saya.
Pak, masalah saya, persoalan saya dari dulu gitu-gitu aja, nggak pernah ada perubahan. Orang Israel menunggu bertahun-tahun untuk sesuatu yang baru itu, tapi mereka nggak pernah lihat. Tetapi 2000 tahun yang lalu di sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem, sesuatu yang baru itu dilahirkan di sebuah kandang. Tidak pernah di dalam sejarah ada Tuhan yang mau datang sebagai manusia. Tapi itulah yang baru yang Tuhan kerjakan bagi manusia. Dia datang di tempat yang paling hina, yang bernama kandang. Supaya apa? Supaya yang paling hina bisa bertemu dengan Tuhan. Dia datang di kota paling kecil, supaya orang yang paling tidak dianggap pun bisa bertemu dengan dia. Itulah sesuatu yang baru, yang Tuhan janjikan buat manusia. Tahukah saudara, Yesaya 43 ayat 18-19 sebenarnya bukan bicara tentang pembebasan dari Babylon. Tetapi nubuatan ini tentang Yesus yang membuat segala sesuatu baru bagi manusia. Yang membebaskan, yang memberi pertolongan, yang membuka jalan bagi kita yang percaya. Katakan, amin. Bapak Ibu, ini adalah nubuatan tentang Yesus. Dan itulah yang kita alami hari ini. Bahwa saudara dan saya, sejak kita mengenal Yesus, Dia membuat segala sesuatu baru dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu kanan kiri, Dia buat sesuatu yang baru. Yang percaya sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat. Dan Yesus yang membawa sesuatu yang baru ini lahir bagi kita untuk apa? Supaya hidup kita berubah. Ulangin sama-sama, supaya hidup kita apa? Saya yakin kita datang di tempat ini pasti ada sesuatu yang kita ingin kita rubah tentang diri kita. Setuju gak sama saya? Pasti. Kira-kira coba sekarang saya minta saudara, kira-kira satu hal apa yang saudara ingin rubah tentang diri saudara? Boleh gak kasih tahu kanan kiri saudara? Loh, jangan cuma ngeliatin saya, kasih tahu kanan kiri saudara. Satu hal yang saudara ingin merubah. Ada yang bilang, Pak, berat badan saya, Pak. Haleluya. Pak, saya ingin merubah rumah tangga saya. Pak, saya ingin merubah keadaan mental saya. Ada banyak hal yang kita ingin rubah dalam hidup kita. Sebab itu Dia berjanji, Dia akan membuat segala sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Kenapa? Karena kalau Dia memberikan yang baru itu dalam hidup saudara, maka engkau dan saya akan melihat Dia akan mengubah hidup kita. Dan hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Tadi kita lihat yang namanya Maria dan Yusuf di drama musical itu. Kita lihat bagaimana hidup mereka diubahkan. Bukan lebih buruk tetapi lebih baik. Kita melihat orang-orang Majus, mereka hidupnya diubahkan menjadi lebih baik. Kalau saudara dan saya perhatikan para gembala, hidup mereka diubahkan lebih baik lewat kelahiran Yesus. Kenapa Bapak Ibu kehidupan mereka diubahkan melalui hari Natal? Karena Tuhan membawa sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Dan itu merupakan doa saya buat setiap jemaat yang datang pada malam hari ini. Doa saya pulang dari tempat ini, Tuhan akan memberikan saudara dan saya sesuatu yang baru. Sehingga di dalam 8 hari kita akan menutup tahun ini dan masuk tahun yang baru. Saya percaya lewat hal yang baru yang Tuhan berikan, Tuhan akan mengubah hidup saudara menjadi lebih baik. Yang mau katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan. Saya akan tutup khotbah ini. Saya mau tunjukkan kepada saudara ada 3 hal baru yang Tuhan ingin berikan kepada saudara dan saya. Ada 3 hal baru yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara dan saya. Yang akan mengubah kehidupan saudara dan saya. Kasih tahu kanan kiri, hidup kita diubahkan Tuhan. Ayo kasih tahu, hidup kita diubahkan Tuhan. Apa 3 hal baru ini? Yang pertama kita bisa baca dalam Yohanes 14 ayat 27. Mari sama-sama kita mau baca ayat ini dengan suara yang keras. Yohanes 14 ayat 27. Baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Iya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, yang pertama, apa hal baru yang Tuhan ingin berikan kepada saudara dan saya di hari Natal ini? Catat baik-baik, yaitu yang pertama, Tuhan ingin berikan kita damai yang baru. Boleh katakan amin Bapak Ibu Saudara. Ulangin sama-sama, Dia berikan kita apa? Kasih tahu kanan kiri, damai. Mungkin tadi habis bertengkar di parkiran Bapak Ibu Saudara ya. Kesempatan yang tepat untuk rekonsiliasi ya kan. Yang datang dengan keluarga, saya berdoa Tuhan berikan damai yang baru untuk keluarga saudara. Ini pada bertengkar semua berarti ya saudara ya. Ayo di sini bapak-bapak yang datang bawa istri boleh angkat tangan. Pak jangan ngaku bujangan Pak. Ayo Pak, jangan. Saya tahu ini banyak orang ya kan. Ayo. Yang laki-laki
Yang udah punya istri, yang bawa istrinya duduk sebelahnya, angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, jangan diturunin dulu Pak. Ayo Pak. Ayo, lebih tinggi lagi saya mau lihat. Oke. Nah sekarang, kalau duduk sebelah istrinya, tangannya pindahkan ke pundaknya. Ih Pak, geli Pak, jangan Pak. No, ngapain Natal geli? Ayo. Pak, belum Pak. Pak, ayo Pak, belum Pak. Ini belum. Itu bukan istrinya, jangan ya. Ayo. Udah. Ini belum Pak. Nah, ini belum Pak. Aduh, Bapak kok nyentuh hidungnya Pak? Jangan, saya kelihatan. Saya meskipun di sini saya bisa lihat wajah saudara yang paling ujung sana yang pakai baju warna biru, saya bisa lihat wajah saudara. Ya, sekali lagi, ayo Pak, semua udah peluk Pak, jangan dilepas dulu Pak. Coba kasih tahu, damai ya saya. Loh, ayo Pak. Oke, sudah? Sekarang istrinya jawab. Nah, biasanya tuh lakinya mau damai, istrinya yang nggak mau, saudara. Nah, ayo Pak, lebih erat lagi Pak. Sekarang istri kasih tahu suaminya. Iya papi. Ayo dong saudara, ayo dong. Ini kan Natal. Ayo Bu, ayo katakan. Iya papi. Dan sekarang dua-duanya ikutin saya. 1, 2, 3 katakan. I love you so much. Sarangi. Boleh gak kasih tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan? Yes, come on. Saya berdoa 2025 keluarga saudara semuanya penuh damai. Boleh katakan amin? Saudara, kenapa kita butuh damai? Kenapa Tuhan berikan damai kepada kita? Karena damai adalah currency paling mahal. Saya ulangi sekali lagi. Damai adalah currency paling mahal. Currency paling mahal bukan Bitcoin, lagi turun Pak. Currency paling mahal bukan US dollar, meskipun sekarang sudah 16.280 rupiah. Currency paling mahal bukan pound sterling, tetapi currency paling mahal adalah damai. Karena banyak orang keluarganya punya uang, punya segalanya, tapi nggak damai. Banyak yang datang di tempat ini, suami istri punya uang, naik mobil ke tempat ini, pakai jam yang paling mahal, tapi suami istri nggak ngomong-ngomongan. Karena itu saya mau katakan kepada saudara, kekayaan nggak pernah menjamin damai. Boleh nggak jawab saya, ada nggak orang kaya yang nggak damai? Boleh nggak jawab Pak Bu? Saya suaranya udah mau habis nih Pak Bu, ya kan? Saya mau tanya kepada saudara, ada nggak orang kaya yang hidupnya nggak damai? Ada. Pertanyaan saya, ada nggak orang miskin yang hidupnya nggak damai? Apa lebih banyak? Haleluya. Pak Bu, semua orang mencari damai. Setuju nggak sama saya? Semua orang cari itu, karena itu saya sebut itu paling mahal. Karena damai adalah kebutuhan pokok setiap orang. Hari-hari ini saya lihat damai semakin sulit didapatkan. Yang namanya suami istri nggak pernah damai, selalu bertengkar. Suami marahin istri, istri marahin anak, anak marahin pembantu, pembantu marahin beleki. Nggak pernah damai. 4 orang kumpul di rumah, semua bertengkar. Rumahnya jadi rumah sakit. Saudara ngomong, bukan saya, rumah sakit jiwa Pak Bu. Saudara boleh punya segalanya, tapi kalau nggak punya damai, semua percuma. Kasih tahu kanan kiri, percuma. Pak Bu, engkau boleh punya warisan sebanyak apapun untuk anakmu, tapi kalau anakmu nggak pernah damai, nggak ada artinya semuanya. Setuju nggak sama saya? Karena itu Tuhan lahir, karena dia tahu manusia nggak pernah bisa damai. Tetapi siapa yang ada di dalam dia dan dia di dalam Tuhan, dia mendapat damai sejahtera. Tuhan yang percaya, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Damai nggak bisa dibeli pakai uang. Kalau damai bisa dibeli pakai uang, nggak ada orang kaya cerai. Pak Bu, yang namanya damai gak bisa dibeli dengan tahta. Oh, kalau aku udah jadi manajer. Oh, kalau aku sudah jadi entrepreneur, aku damai. Jawabannya belum Karena saat engkau berada di posisi lebih tinggi, semakin banyak yang berusaha untuk menjatuhkan saudara dan saya. Jika pernikahan bisa membeli damai, maka gak ada orang yang menikah yang cerai. Dulu waktu sebelum saya menikah dengan istri saya duduk di depan. Hari ini saya bersyukur Natal pertama saya merayakannya dengan anak saya Tiffany Abby Gunawan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan sebuah. Saya sebelum menikah dengan istri saya pikir menikah itu enak. Gak taunya setelah menikah, enak epol saudara. Ada yang pikir, nggak enak ya Pak Pendeta, ya enggak. Saudara, orang berpikir ya, yang biasanya yang jomblo tuh berpikir kalau aku dapat pasangan pasti damai, ya enggak? Yang jomblo boleh nggak angkat tangan?
Oh ini kaum keluarga ya ibadahnya ya. Saya nggak tahu undangannya untuk kaum keluarga. Yang jomblo angkat tangan tinggi, ayo. Mumpung di SCC lebih banyak orang. Yang jomblo angkat tangan tinggi-tinggi. Saya lihat ada usia-usia tertentu jomblo yang 20-an yang masih jomblo, pesan saya jangan terlalu jual mahal. Nanti kalau tua dikit nggak laku loh. Karena biasanya umur 30, jomblo diskon 45%. Terutama 17 Agustus ya kan. Kalau udah umur 40 masih jomblo, diskon 75% plus cashback 25%. Kalau udah umur 50, mohon maaf ya, buy one get one free. Biasanya umur 50 jawabnya gini, Pak yang second juga gak apa-apa. Ih haleluya saudara. Saya mau katakan sama saudara, damai itu sesuatu yang sangat langka. Kelihatannya di keluarga ya. Kita kalau lihat social media ya, ini nih bahaya nih. Ini nih bahaya. Saudara buka Instagram, saudara lihat keluarganya orang bahagia. Belum ten? Saya konselingin banyak keluarga ya sebagai gembala. Saya lihat orang yang biasanya posting-posting buahnya kemesraan, biasanya gak damai tuh di dalam keluarga. Sebab itu damai diberikan kepada kita. Dan firman Tuhan tadi berkata damai ini gak bisa diberikan oleh dunia. Kenapa? Karena damai dunia itu sifatnya dari luar ke dalam. Ulangin sama-sama apa saudara? Dari luar ke dalam. Itu damainya. Oh aku kalau nanti punya ini aku damai. Oh kalau aku punya ini aku damai. Belum tentu. Tapi kenapa Tuhan perlu berikan kita damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia? Jawabannya sederhana. Karena damai dari Tuhan itu bukan dari luar ke dalam. Tapi damainya Tuhan itu dari dalam keluar. Ada amin Bapak Ibu? Itu yang disebut namanya damai sejahtera. Ulangin kata itu apa? Damai. Saya catat gini. Damai yang sesungguhnya tidak dapat ditemukan di luar hati manusia. Tetapi damai yang sejati, eirene dalam bahasa Yunani, hanya ditemukan saat kita punya hubungan dengan Tuhan. Ada amin? Pak Bu, kelahiran Yesus itu adalah titik awal dari yang namanya perjanjian baru. Nanti kalau saudara buka di dalam Alkitab, saudara buka ada namanya perjanjian lama. Itu biasanya dari Kejadian sampai semua alergi sama Maleaki ya Bapak Ibu Saudara ya. Maleaki. Tetapi perjanjian baru dimulai dengan apa? Matius. Di mana kelahiran Yesus diceritakan. Titik adanya New Covenant adalah kelahiran Yesus. Kenapa? Karena perjanjian lama sudah gagal menghubungkan manusia dengan Tuhan. Perjanjian lama itu kasih taunya gini. Kalau kamu hidup sehebat baik-baiknya, kamu melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan, ada kemungkinan kamu bisa punya hubungan dengan Tuhan. Tapi setiap manusia gagal. Kenapa kelahiran Yesus membawa perjanjian baru? Karena Tuhan Yesus berkata, manusia pasti gagal. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah gagal. 33,5 tahun dia hidup di dunia ini. Dia mati di atas kayu salib. Untuk apa? Supaya saudara dan saya bisa kembali punya hubungan dengan Tuhan. Dan saat kita kembali punya hubungan dengan Tuhan, di situ kita mendapat damai sejahtera dari Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling. Doa saya setiap saudara hari ini pulang dengan damai itu. Yang mau katakan amin. Kenapa? Karena damai sejahtera inilah yang akan membuat kita tetap tenang. Saya ulangi sekali lagi. Damai sejahtera inilah yang akan membuat kita tenang saat seakan dunia serasa mau runtuh. Hari ini mungkin engkau datang, duniamu seakan mau runtuh. Maria merasa hidupnya mau runtuh. Yusuf merasa hidupnya mau runtuh. Di saat masa depan mereka harus hilang karena mereka harus melihat rumah tangga mereka menghadapi masalah, yaitu Maria harus hamil di luar nikah. Tetapi kenapa Maria bisa damai? Kenapa Yusuf bisa damai? Meskipun mereka masuk ke kota Bethlehem dan tidak ada tempat bagi mereka, kenapa mereka bisa damai? Karena mereka punya namanya damai sejahtera. Pak Bu, mungkin hari ini hidupmu mau runtuh, mungkin hidupmu saudara merasa begitu banyak tantangan, persoalan, saudara rasa gak ada harapan lagi. Dengar baik. Doa saya pulang dari tempat ini, yes masalahmu mungkin belum selesai, keadaanmu belum berubah. Tapi doa saya saudara hari ini pulang dengan damai Tuhan. Karena saudara bisa tahu, saya boleh punya masalah, saya boleh punya persoalan yang berat, saya boleh terbatas. Tapi saya punya Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup mengubah hidup saya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan damai sejahtera. Pulang dari tempat ini, doa saya Roh Kudus memberikan saudara dan saya damai sejahtera. Yang mau katakan amin. Yang kedua, kita buka Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat yang ke-23.
Boleh sama-sama bantu saya baca 1, 2, 3. Ya, anak darah itu akan apa? Mengandung dan melahirkan. Dan mereka akan menamakan dia siapa Bapak Ibu? Immanuel. Yang berarti apa? Nah yang pertama Bapak Ibu, kita mendapat apa? Damai yang baru. Yang kedua saya catat, kelahiran Yesus membawa pengharapan yang baru. Sama-sama kita katakan apa? Pengharapan yang baru. Saudara, kenapa? Karena di sini kita lihat mereka akan menamakan dia apa? Immanuel. Yang artinya Tuhan menyertai kita. Kenapa ini sesuatu yang baru, Pak Bu? Karena sepanjang sejarah Alkitab, Tuhan tidak menyertai semua orang. Saya ulangi sekali lagi. Kalau saudara melihat perjanjian lama, Tuhan tidak menyertai semua orang. Coba saudara lihat kisahnya Simson. Simson disertai Tuhan. Tetapi pada saat dia jatuh di dalam dosa dengan Delilah, firman Tuhan berkata, Roh Allah meninggalkan dia. Tidak lagi disertai. Pak Bu, ingat yang namanya Saul? Saul itu raja yang terhebat pada saat itu. Dikatakan dia itu paling tinggi, paling keren. Sedangkan Daud itu pendek. Kurang lebih pendeknya kayak saya Pak Bu. Karena itu saya paling suka khotbah tentang Daud. Karena relate banget Bapak Ibu Saudara ya kan. Tinggi pendek kemerah-merahan. Tapi bedanya saya glowing Bapak Ibu Saudara ya kan. Nah Saul hebat. Disertai oleh Tuhan. Tetapi dikatakan firman Tuhan, Roh Allah meninggalkan dia. Kenapa? Perjanjian lama gak ada Immanuel. Perjanjian lama Tuhan hanya menyertai orang-orang tertentu karena alasan tertentu. Orang kalau mau ketemu Tuhan gak bisa kapanpun Pak. Orang dulu kalau mau ketemu Tuhan setahun sekali mereka ke bait Allah. Mereka merayakan hari raya mereka. Sehingga selalu ada ketakutan di dalam manusia. Yaitu Tuhan meninggalkan saya. Tuhan udah gak lagi sama saya. Tuhan marah sama saya. Tuhan benci sama saya. Saat kita melakukan dosa kadang-kadang pemikiran yang sama juga ada kan. Kita baru melakukan dosa, kita berkata Tuhan udah benci sama kamu. Tuhan gak suka sama kamu, Tuhan buang kamu. Tapi tahukah saudara, kalau saudara merasa seperti itu artinya engkau tidak mengerti arti dari kata Immanuel. Sama-sama katakan Immanuel. Kita tidak lagi hidup di perjanjian yang lama. Di mana Tuhan bisa keluar dan masuk dari diri kita. Firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau senantiasa. Itu pengharapan baru bagi kita. Kita boleh gagal segagal-gagalnya. Kita boleh ngalamin hal-hal yang membuat kita jatuh di dalam dosa dan membuat kita kotor. Tapi pengharapan kita yang baru di dalam Tuhan adalah tidak ada satu hal yang bisa membuat Tuhan meninggalkan saudara. Dia selalu bersama dengan saudara, dia mengampuni saudara, dan dia berikan saudara pengharapan yang baru. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Immanuel memberikan kita sebuah jaminan. Apa yang pertama, dia selalu memihak kepada kita. Boleh katakan amin Bapak Ibu. Dia selalu ada di pihak saudara. Dia selalu bersama dengan saudara. Yang kedua, Immanuel memberikan kita jaminan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan yang ketiga, Immanuel memberikan kita jaminan kita lebih dari orang-orang yang menang. Yang mau percaya, kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Iya. Sebab itu saya catat seperti ini. Sebab itu ketakutan dan kegelisahan itu bukan bagian dari kosakata orang yang memiliki Immanuel. Saya ulangi sekali lagi. Ketakutan dan kegelisahan bukan bagian dari kosakata orang yang memiliki Immanuel. Terima kasih buat satu orang yang bilang amin. Saya ulangi sekali lagi. Ketakutan dan kegelisahan bukan bagian dari kosakata orang yang memiliki Immanuel. Terima kasih buat 200 orang yang bilang amin. Gak apa-apa ya, jam 7 nanti kita mundurin jam 9 ya. Saya ulangi terus. Ketakutan dan kegelisahan bukan bagian dari kosakata orang yang memiliki Immanuel. Karena saya percaya orang yang punya Immanuel, dia gak perlu takut, dia gak perlu gelisah. Sebab dia tahu dia lebih dari orang-orang yang menang. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan menyertai kamu. Hidup kita ini banyak keterbatasan. Tapi kalau kita jalan sama Tuhan yang gak terbatas, kita percaya Tuhan pasti buka jalan bagi kita. Ada amin? Kita gak perlu takut. Senggol kanan kiri, gak usah takut. Yang menyertai kita itu lebih besar. Yang menyertai kita itu lebih dahsyat.
yang menyertai kita itu lebih dari mampu untuk menolong saudara dan saya. Saya pernah ceritakan ini lama, tapi karena di sini banyak mungkin visitor atau bukan jemaat GSJS dari dulu, mungkin masih baru. Ada satu cerita yang saya bagikan beberapa tahun yang lalu yang mungkin saudara belum pernah dengar. Yaitu pada saat saya dengan istri saya, pada saat itu baru menikah. Waktu saya dengan istri saya baru menikah, kami memutuskan untuk honeymoon. Pertanyaannya, pendeta boleh honeymoon nggak? Pendeta boleh keluar negeri nggak? Beneran. Karena saya sering ketemu sama jemaat, ketemu saya di Singapura. Loh kok di sini? Saya bilang, loh kenapa? Terus mau di mana? Ya, saya dengan istri saya, kita honeymoon ke Australia. Kita mau lihat Hillsong waktu itu ya, Selin ya. Dan pada saat itu, kami menghadiri satu ibadah yang luar biasa di Hillsong, Hills Campus. Saya dengan istri saya waktu itu, kita masih lucu-lucunya saudara. Mukanya belum ada kerut, kenapa? Belum ada cicilan waktu itu. Jadi kita berdua masih polos, masih senang sekali gitu. Pertama kali kita pergi Australia. Kita pergi ke Hillsong dan di ibadah itu Pak Bu, kita tuh hadir di ibadah seperti ini. Dan satu hal yang membuat saudara heran gak kenapa kok GSJS kita buat tribun kayak gini. Waktu meeting saya gak cerita ini sama tim. Saya juga gak ngomong sama istri saya. Saya buat kayak gini nih karena Hillsong waktu itu tuh kayak gini ya Selini. Persis gitu. Dan saya ingat pada saat itu saya duduk di, mungkin ya di daerah sana, di sebelah kanan. Pada saat itu GSJS masih gereja 1 jam saja. Sedikit informasi, sekarang sudah gereja 1,5 jam. Ya, mungkin kan ada orang baru kan, saudara kan nggak tahu. Saya duduk di ujung. Saya dengan istri saya terkagum sekali, kok bagus banget Hillsong ini. Saya doa sama Tuhan, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan percayakan aku dengan kemampuan, bisa pakai tempat yang besar, bisa punya tempat yang besar, aku mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Gak ada kompromi meskipun saya harus habis-habisan, I will do that. Saudara, pada saat itu saya nasar sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan satu hari kasih saya satu tempat yang besar, I will give the best no matter what. Apapun itu. Dan pada saat itu saya pulang ke Indonesia, gak ada yang terjadi. Pada saat itu kita masih di Grand City dengan 3 ruangan yang sederhana, memakai alat yang paling minim. Direndahkan oleh semua gereja, direndahkan oleh semua siapa gereja, apa gereja ini. Tetapi pada saat saya bernasar kepada Tuhan di situ, saya ingat pada saat itu, saya berdoa kepada Tuhan yang tidak terbatas. Saya terbatas, siapa Michael Gunawan? Orang sebut dulu Gunawan, gundul tapi menawan. Saya tolak terus dalam nama Yesus. Tambah tebel Bapak Ibu Saudara ya kan, tambah jambul gitu. Tapi saya ingat pada saat itu, saya punya Tuhan yang gak terbatas. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 2018 Tuhan percayakan dengan satu tempat kecil di salah satu mall di Surabaya. Tahun 2020 Tuhan berikan kita tempat di Pakuan Mall. Baru 1 bulan buka, gerejanya harus tutup. Tetapi apa yang terjadi Pak Bu di tahun 2024 ini? Hari ini saya berdiri di depan saudara. Benar saya dipercaya bisa sewa tempat sebesar ini. Dan hari ini saya dengan bangga bisa berkata kita udah berikan Tuhan yang terbaik hari ini. Dan saudara tahu? Kalau saudara pernah ingat di bulan Maret kemarin, pendeta yang berkhotbah pada hari itu, Pastor Brian Houston. Dia datang ke Surabaya, dia melayani GSJS. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa, yang paling dahsyat dia. Semua orang yang lihat ini, semua pasti kaget. Ada yang bilang kemarin waktu datang, Pastor kok kayak konsernya Andy Lau. Saya bilang yang khotbah Pastor Michael Lau. Saya bisa loh nyanyi lagu Chinese. Apa perlu saya nyanyikan? Nggak, janganlah saudara, nanti dipikir orang apa kan. But let me tell you something. 2018 kita mulai, 2010 Tuhan mulai GSJS
lewat papa saya tetap menghormati papa saya. Pak Samuel Gunawan itu pendiri dari gereja ini, tetap melalui papa saya, Pastor Samuel. Kami satu keluarga yang gak akan pernah dipisahkan, gak akan pernah dipecahkan. Karena saya percaya keluarga harus bersatu, keluarga harus saling mengasihi, keluarga harus menghormati. Yang percaya boleh katakan amin. Saya sangat menghargai papa saya. Dari gereja yang terbatas, di sebuah ruangan kecil di depan toilet, di Gramedia Expo. Kalau hari ini setiap ibadah kita, setiap hari Minggu bisa penuh, bahkan kita bisa lihat ibadah jam 4, saya gak tahu nanti jam 7 gimana. Saya mau kasih tahu ini adalah pengharapan baru buat saudara sebagai jemaat gereja ini. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang gembala saudara sembah adalah Tuhan yang sama yang menyertai engkau. Yang sanggup membuat keterbatasanmu serasa gak terbatas. Dan yang ketiga, yang terakhir, pemain musik silakan naik. Saya tuh dikasih warning sama tim, Pastor kalau khotbah jangan lama-lama. Karena nanti ibadah berikutnya bisa gak masuk. Oke, saya gak akan terlalu lama, kurang lebih di catatan saya ada sekitar 17 poin lagi. Saudara siap? Bu, katanya siap bu. Enggak. Just one point ya, terakhir. 2 Korintus 5 ini yang ke-17. Ya, saya dengan sengaja saya bawa mimbar ini dari Pearl. Saya nggak mau pakai mimbar lain supaya saya tuh ngerasa kayak lagi di Pearl, saudara. Karena kalau lihat jumlah muka sebanyak ini, saya nggak biasa Bapak Ibu. Tapi saya sangat bersuka cita. Saya tahu nanti satu hari, saya nggak tahu kapan kita bisa ibadah di tempat sebesar ini. Boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Semua pada ngomong, Pastor, pindah dong di tempat ini guys ya, supaya kita kalau duduk nggak kayak sarden gitu. Jawaban saya cuma sederhana, semuanya diet. Saya gini saya nggak pernah ngerasa kesesakan sekarang saudara ya kan. Saya mau kasih tahu ya, bukan saya nggak mau. Saya mau dan saya siap. Ini kan live streaming ya. Saya tak buat konten aja sekalian. Saya siap. Tapi saya udah berusaha. Tapi karena ada satu dan lain hal saya sudah pernah ceritakan, rasanya belum bisa. Tapi saya nggak akan pernah berhenti mencoba. Boleh katakan amin? Kita tuh harus ada orang kalau ketok terus, ketok jangan cuma sekali, ketok terus. Jadi kalau perlu saudara bantu saya ketok dong. Viralkan nanti. GSCS pindah SCC, gitu kan. Supaya nanti satu yang punya mall juga tahu, ya. Saya percaya nanti satu saat. Sekali lagi saya katakan saya siap. Dan udah siap semua. Dan saya percaya kalau Tuhan lihat kesiapan kita nanti, kalau Tuhan mengendaki, Tuhan akan kasih. Ada amin, Bapak? Boleh kasih tepuk tangan untuk nyemangatin saya dong. Saya udah melo-melo, sudah gak ada tepuk tangan. Ayat terakhir, 2 Korintus 5 ayat 17. Boleh karena ayat terakhir baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Yang ketiga, kita diberikan hidup yang baru. Ulangin sama-sama, kita diberikan apa? Dia jadikan kita ciptaan baru. Kalau kita itu punya Tuhan Yesus, kita itu jadi manusia yang baru. Itu yang Tuhan janjikan. Karena itu orang Kristen yang hidupnya masih hidup sebagai manusia lama, engkau sedang menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Karena manusia lama kita semua sudah disalibkan Yesus di atas salib itu bersama dengan dia 2000 tahun yang lalu. Hari ini saya mau setiap saudara pulang mengalami hidup yang baru, yang mau katakan amin. 3 hal dalam hidup yang baru ini. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama, sambil kita mempersiapkan diri kita untuk masuk malam kudus. Kita diberikan 3 hal sebagai manusia yang baru. Yang pertama, kita diberikan hati yang baru. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3 apa? Tepuk dada saudara, katakan hati yang baru. Tuhan pasti kasih kita hati yang baru. Artinya apa? Jangan sampai ada sesuatu kepahitan, sakit hati, sesuatu yang mengganjil dalam hati saudara tetap memenuhi hati saudara karena dia mau berikan saudara hati yang baru. Yang kedua, kita diberikan pikiran yang baru. Ulangin sama-sama apa? Pikiran. Kita memiliki pikiran Kristus. Dan yang ketiga, kita punya mulut yang baru. Ulangin sama-sama apa? 3 ini. Pulanglah dengan 3 hal ini. Hidup yang baru adalah ketika kita memiliki 3 hal ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengenang malam itu yang luar biasa. Di mana Tuhan Yesus lahir di dunia ini. Dia memberikan hidupnya.
supaya kita punya hidup yang baru. Gak ada kasih yang lebih besar dari itu. Sesayang-sayang saudara sama pasangan saudara atau anak saudara. Kalau saudara disuruh memberikan nyawa saudara, saudara pasti mikir dulu. Meskipun saya tahu ibu-ibu di sini pasti berkata, Pak, saya melahirkan anak saya. Tapi kalau perlu saya kehilangan nyawa gak apa-apa buat anak saya. Tetapi pastinya kita akan mikir dulu. Karena itu bukan keputusan yang mudah. Apakah saya memberikan nyawa saya buat seseorang, apalagi untuk orang lain. Apalagi buat teman saudara. Kalau saudara mau disuruh mati untuk teman saudara yang nipu uang saudara, kira-kira saudara mau? Pasti tidak mau. Kalau saudara disuruh mati, memberikan hidup saudara, nyawa saudara untuk seseorang yang setiap hari nyakitin hati saudara, pertanyaan saya, saudara mau atau enggak? Jawabannya pasti enggak mau. Tapi itu yang Tuhan lakukan buat kita. Karena itu Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar apa? Besarnya di sini itu bukan besarnya manusia, enggak bisa diukur. Karena enggak masuk akal manusia. Tadi saya tanya, mau enggak saudara memberikan nyawa untuk seseorang yang nyakitin saudara setiap hari? Saudara jawab gak mau. Kita bukannya nyakitin Tuhan setiap hari. Tapi kenapa dia tetap mau berkorban buat kita? Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Yohanes 3:16 memberikan kita jaminan. Setiap kita di sini adalah warga kerajaan surga. Boleh katakan amin. Nanti satu saat, pada saat kita semuanya dipanggil Tuhan, kita akan ibadah seperti ini di surga bahkan lebih besar. Yang khotbah pasti bukan saya, mungkin Petrus yang khotbah. Rasul Petrus, Rasul Paulus, I don't know. Tapi ini semua bisa kita dapatkan karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Karena ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan memiliki hidup yang kekal. Tepuk tangannya paling dahsyat, jangan cuma di depan, saudara di belakang juga. Karena itu hari ini, hai orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang sudah menerima keselamatan, pegang satu prinsip dalam hidupmu. Sekali Yesus tetap Yesus. Boleh lebih keras aminnya? Apa sekali Yesus? Yang mau kasih tepuk tangan dia paling meriah.